yang sudah disiapkan bagi kita dari Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56. Kita sudah membacanya dalam beberapa waktu lalu khotbah disampaikan, dan sekali lagi kita akan melihat teks ini dengan satu topik yang lain. Lukas pasal 1 46 sampai 56. Nyanyian pujian Maria, demikian firman Allah. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya yang kaya pergi dengan tangan hampa. Silakan jemaat Tuhan 5455 1 2 3. Iya. Puji Tuhan, sampai di situ Bapak Ibu pembacaan teks kita. Dan tema kita Bapak Ibu di minggu ini adalah kelahiran Yesus Kristus dan rahmat bagi seluruh bumi. Jemaat Tuhan, setiap kali saya berangkat dari Jerora ke sini atau mengunjungi jemaat atau ke satu tujuan lain, seringkali ada hujan di Jerora dan saya akan menghentikan perjalanan. Tetapi tahu tidak Bapak Ibu, biasanya di Aksaya tidak hujan. Lalu saya sudah menghabiskan waktu untuk menunggu hujan reda di Jerora. Demikian juga kalau misalnya saya pulang dari gereja ke Jerora Bapak Ibu, biasanya di sini hujan. Lalu saya menghabiskan waktu, sementara di Jalan Kelam tidak hujan. Jadi di Sintang ini Bapak Ibu ada wilayah-wilayah tertentu bisa hujan lokal. Berdasarkan pengalaman itu Bapak Ibu, ketika lain waktu hujan, maka saya tidak akan menunggu hujan itu reda. Karena saya tahu kemungkinan di depan tidak akan hujan. Dan betul Bapak Ibu, sering kali itu terjadi. Saya berangkat dari gereja dan saya sampai di Jerora, di mana di Jerora kering. Dan itu sangat menghemat waktu saya. Sehingga Bapak Ibu, saya tidak berlama-lama di jalan. Dan saya membayangkan juga Bapak Ibu bahwa perjalanan kita di sepanjang tahun ini, kadangkala kita mengira di awal adalah hujan dan kita pikir kita harus menunggu hujan reda untuk melanjutkan perjalanan kita. Dan ternyata Bapak Ibu, kalau kita menunggu lama hujan belum tentu reda di sini, tetapi di depan mungkin saja tidak hujan. Dan kita sudah rugi waktu di dalam perjalanan itu. Dan berdasarkan pengalaman itu pada akhirnya Bapak Ibu kita menjalani 1 tahun ini, meski di awal tahun atau di pertengahan tahun kita mengalami badai dan hujan, kita tidak pernah menghentikan perjalanan kita, bukan? Karena kita tahu bahwa di depan kemungkinan tidak hujan, karena ada kasih karunia Allah di sana. Dan itulah perjalanan jatuh bangun kita Bapak Ibu. Bahkan di dalam jatuh bangun kita tidak berhenti di tengah perjalanan tahun ini. Dan buktinya Tuhan mengantarkan kita di sini hari ini, di mana sebentar malam kita akan melewati pergantian tahun dan menyambut tahun yang baru besok. Di dalam perjalanan yang penuh jatuh bangun itu, kita telah berjalan sampai di akhir tahun, karena di dalamnya ada kasih karunia Allah, rahmat yang dinyatakan bagi kita. Dan rahmatnya itulah yang telah menolong kita dapat mampu melewati badai. Dan ketika badai lewat, kita dapat menuju kepada penghujung tahun ini. Jemaat Tuhan, di dalam teks yang kita baca juga, jauh sebelum itu Maria telah menyanyikan rahmat Allah yang besar bagi dunia ini lewat kelahiran Yesus Kristus. Dan itu yang akan kita belajar sebentar. Terima kasih. Jemaat Tuhan,
Nyanyian Maria yang baru kita baca dan beberapa waktu dalam Natal ini kita terus menerus membacanya, sangat menarik sekali. Kenapa Bapak Ibu? Ini adalah nyanyian yang didirikan, yang dibangun dari firman Allah, di mana Maria menggabungkan beberapa teks dari Perjanjian Lama. Teks ini berasal dari nyanyian Hana Bapak Ibu dalam 1 Samuel. Dan ini juga adalah gabungan dari pujian Daud di dalam Mazmur 103. Bahkan di dalam nyanyian Maria ini mengandung pengajaran Bani Korah dalam Mazmur 44. Bahkan Maria juga mengutip doa minta tindakan dan belas kasih Tuhan yang dinaikkan oleh Mikha di dalam Mikha pasal 7. Bapak Ibu, jikalau menelisik daripada teks nyanyian Maria, setidaknya dia mengambil referensi ada 12 singgungan bagian dalam Perjanjian Lama, sehingga berdirilah satu nyanyian yang begitu agung, pemuliaan kepada Tuhan yang dinyanyikan oleh Maria ketika dia menerima kabar kesukaan lewat malaikat Gabriel. Bapak Ibu, Maria yang remaja ini memberi informasi kepada kita bahwa meski di dalam umurnya yang remaja itu Bapak Ibu, dia begitu cinta firman Tuhan, dia begitu mengerti dan tekun belajar dari masa kecilnya, sehingga ketika rencana Allah dinyatakan, dia meresponnya dengan lagu yang begitu indah. Dan lagu itu diambilnya dari pengenalannya akan firman Allah. Bapak Ibu, ini juga adalah pelajaran bagi kita untuk senantiasa boleh hidup bertekun mengenal firman Allah, sehingga ketika rencana Allah dinyatakan, kita dapat merespon itu dengan benar. Bapak Ibu, kita dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dan menceritakan berdasarkan pengenalan kita akan Dia. Bapak Ibu, teks ini juga mengandung pengajaran yang sangat dalam, di mana Maria memaparkan kepada kita paling tidak ada 3 sifat Allah yang terkandung dalam nyanyian yang mulia ini, yang agung ini. Pertama Bapak Ibu adalah tentang kemahakuasaan Allah. Maria di dalam nyanyiannya, dia berkata bahwa telah nyata perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Kemudian dia menyatakan tentang Allah yang kudus. Allah yang kudus ini Maria ekspresikan dengan cara ia menyembah, memuliakan Tuhan. Kekudusan tidak selalu dinyatakan lewat peraturan, ini boleh, itu tidak boleh. Tidak selalu Bapak Ibu, itu kekudusan memang. Tetapi kekudusan yang mendatangkan pengagungan kepada Allah itu lahir dari relasi yang dalam, yang mengenal Tuhan itu sendiri. Daniel Ronda, pendeta Daniel Ronda mengatakan demikian, bahwa relasi yang dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan, orang yang mengenal kekudusan Allah akan memuliakan Allah dan mengekspresikannya, dan orang yang demikian pasti akan menyukai hukum-hukum Allah. Dan sifat yang ketiga yang disampaikan oleh Maria adalah Allah yang penuh rahmat. Di dalam bahasa Inggris disebut dengan mercy. Mercy adalah belas kasihan Bapak Ibu, kemurahan. Dan inilah yang kita belajar, kelahiran Yesus Kristus dan rahmat bagi seluruh bumi. Bapak Ibu, kelahiran Yesus Kristus adalah Dia yang maha tinggi, dapat ditemui oleh manusia, oleh para gembala di dalam palungan. Dia yang begitu agung, Dia ditemui di dalam kesederhanaan. Itulah Natal. Kita dapat memuliakan Dia yang maha tinggi. Di saat yang sama Dia bersama dengan kita di dalam keberadaannya sebagai manusia. Dan itulah kemurahan yang besar Bapak Ibu, ketika Allah sendiri menyatakan dirinya di tengah-tengah dunia ini, sama dengan kita. Para gembala menjumpainya, para majus datang menyembahnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh kelahiran Yesus Kristus itulah kita mendapat belas kasihan, mercy, kemurahan. Dan kemurahan itu diberi
bagi seluruh bumi. Siapakah seluruh bumi Bapak Ibu yang dimaksudkan? Seluruh bumi adalah segala bangsa. Rahmat yang ilahi diberikan bagi bumi ini, tidak khusus untuk kita Dayak, tidak khusus untuk Israel saja, tidak khusus untuk Nias, Batak, Chinese atau siapapun kita. Bagi dunia, bagi segala bangsa. Bala tentara sorga dalam Lukas 2 ayat 14 berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Simeon berkata, mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Perhatikan Bapak Ibu bahwa rahmat ini disediakan bagi seluruh bumi. Namun memang itu disediakan bagi seluruh bumi. Tetapi pertanyaannya, apakah seluruh bumi mendapat rahmat itu? Apakah setiap orang sudah mendapat rahmat yang datang dari kelahiran Kristus sampai hari ini? Ternyata tidak Bapak Ibu. Itu sebab Maria berkata bahwa itu diberikan kepada orang yang takut akan Dia. Para malaikat berkata, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Siapakah manusia yang berkenan kepada Tuhan? Siapakah manusia yang takut akan Dia? Itulah Bapak Ibu, saudara dan saya yang ditetapkan Tuhan untuk menerima rahmat itu di tengah-tengah bumi ini. Dan oleh kita nanti rahmat ini juga harus kita berikan bagi dunia yang belum mengenal Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan bahwa rahmat diberikan bagi seluruh bumi, tetapi itu harus bekerja di dalam setiap pribadi orang yang merespon. Kita tidak bisa berkata bahwa Natal adalah sukacita bagi semua orang. Harus berkata Natal adalah sukacita bagi saya. Karena Natal hanya bisa bekerja di tengah-tengah bumi ini jikalau kita merespon itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sedikit pengantar bagaimana nyanyian Maria ini dapat mengungkapkan rahmat Allah lewat kelahiran Yesus Kristus. Dan sekarang mari kita lihat apa itu rahmat, apa itu belas kasih, apa itu kemurahan Allah dalam kelahiran Yesus Kristus. Pasal 1 ayat 51-52 berkata demikian. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Ia meninggikan orang-orang yang rendah. Jadi apa rahmat, belas kasih yang nyata dalam kelahiran Yesus Kristus bagi bumi ini Bapak Ibu? Pertama adalah ditegakkannya keadilan dan adanya pembelaan bagi orang-orang yang lemah. Sekali lagi, ditegakkannya keadilan demi pembelaan bagi orang-orang yang lemah. Bapak Ibu, kita harus melihat bagian ini sebagaimana Maria mengungkapkannya. Situasinya begini Bapak Ibu. Maria dan bangsa Yahudi ada di tengah penjajahan bangsa Romawi. Tentu Bapak Ibu kita paham sekali, kita orang Indonesia pengalaman dijajah. Di dalam penjajahan ketidakadilan sangat nyata Bapak Ibu. Orang-orang terjajah sering diperlakukan tidak adil. Orang yang menjajah merendahkan jajahannya, dan akibatnya adalah penderitaan. Orang-orang yang menjajah seringkali bersifat congkak, yang berkuasa, yang punya tata sewenang-wenang. Itulah situasi Bapak Ibu. Sehingga ketika Maria menerima berita ini, ia sangat memuji Tuhan. Karena di dalam kelahiran Kristus, rahmat belas kasih Tuhan dinyatakan bagi orang-orang yang mana orang-orang itu tertindas. Orang-orang itu adalah orang-orang yang direndahkan. Bapak Ibu, ada dua kelompok yang disebut berlaku tidak adil dalam teks ini, yaitu orang yang congkak hatinya.
dan orang-orang punya tahta. Bapak Ibu, kalau kita menghadapi orang congkak, sulit ya? Betul tidak? Kalau kita menghadapi orang sombong, kita sulit sekali. Mau melawan, bagaimana bisa menang? Soal kemampuan kita tidak bisa bandingkan dengan dia. Pantaslah dia congkak dan sombong. Maka kita pada akhirnya hanya bisa mengelus dada. Oh Tuhan, siapakah saya ini? Kasihan sekali saya ini. Apalagi orang yang punya takhta dan kuasa. Kita berada di bawah kekuasaan yang bersewenang-wenang. Kita tidak mampu lawan. Ahok mengatakan, siapa mampu lawan penguasa? Tidak ada. Orang kecil melawan penguasa, kalah orang kecilnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 10 ayat 2, karena kecongkakannya, orang fasik itu giat memburu orang yang tertindas. Itu akibat dari kecongkakan. Mencaci maki juga menghina Bapak Ibu. Orang yang congkak mengakibatkan orang lain terinjak dan terusir. Mazmur 36 ayat 12. Orang yang congkak mulutnya penuh sumpah serapah dan dusta. Mendengarnya sakit hati kita Bapak Ibu. Mau melawan juga kita tidak ada daya. Dustanya menjadi tipu muslihat. Bahkan orang-orang congkak itu Bapak Ibu, mereka menjerat dan menaruh perangkap secara sembunyi-sembunyi untuk menjatuhkan, untuk menangkap orang-orang benar dan orang-orang lemah. Mazmur 104 ayat 6. Dan tidak hanya itu lagi, mereka merampas harta milik orang lain. Yehezkiel 7 ayat 24. Jadi bisa bayangkan keadaan itu Bapak Ibu. Tentang orang-orang yang berkuasa juga. Maria mengingatkan kita tentang penguasa Mesir yang begitu keji terhadap bangsa Israel itu Bapak Ibu. Firaun pada akhirnya dihancurkan Tuhan sendiri. Nebukadnezar yang tahtanya itu begitu agung, kuat, menguasai seluruh bumi, runtuh di bawah kemahakuasaan Allah Israel. Bahkan ketika penguasa dunia ini bersekongkol melawan Allah Bapak Ibu, Allah menertawakan mereka. Mazmur 2. Ada orang-orang Bapak Ibu mencoba menyusun kekuatan melawan Allah. Dan dari surga apakah Allah, waduh saya gemetar, saya takut. Tidak, Mazmur berkata Tuhan tertawa. Tuhan berkata, hahaha, kamu mau melawan saya? Yakinkah? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menggulingkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan Ia meninggikan derajat orang yang rendah. Bapak Ibu, Maria mengungkapkan belas kasih Tuhan bagi kita juga. Belas kasih Tuhan adalah menegakkan keadilan atas orang-orang yang tertindas dan menghakimi orang-orang yang congkak. Dan dia melululantahkan kuasa dan takhta orang-orang yang sewenang-wenang Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu, mungkinkah juga Bapak Ibu hari ini berada dalam kondisi di mana menghadapi kecongkakan dan kesombongan dunia ini, kecongkakan dan kesombongan orang lain yang menyakiti hati dan kita tidak bisa melawannya. Kita mendapatkan kekuasaan yang sewenang-wenang atas kita. Kita tidak mampu melawannya Bapak Ibu. Kita sering mengasihani diri kita. Ini adalah belas kasih Tuhan yang dinyatakan ketika Yesus lahir, yang menjadi juru selamat bagi saudara dan saya. Di saat itulah Ia akan menghancurkan kecongkakan orang-orang yang sombong, dan Dia akan meluluhlantahkan kuasa orang-orang yang sewenang-wenang. Bapak Ibu dapat berharap kepada Tuhan ketika kita ada dalam situasi terjepit hari ini karena kondisi kita. Siapakah itu? Bapak Ibu punya pergumulan itu sendiri. Tetapi satu yang besar adalah dosa yang mengakibatkan kecongkakan, yang mengakibatkan kuasanya menjerat kita. Maka sekarang
Jalan keluar adalah terima rahmat dan belas kasih Tuhan. Jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu. Jadikan dia adalah penebus bagi Bapak Ibu. Maka ia akan menolong untuk menghancurkan kecongkakan daripada si jahat dan melepaskan kita dari belenggu kuasanya. Dan sekarang juga sebaliknya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini juga peringatan bagi siapapun kita. Peringatan jikalau kita memiliki kebanggaan akan suatu hal selama ini, kemampuan dan kehendak, sehingga kita bersikap congkak, mengakibatkan penderitaan bagi orang lain. Terhadap orang lemah, kita begitu sombong. Allah akan menghakimi dengan adil. Berhati-hatilah. Juga bagi orang yang punya kekuasaan, punya kendali atas orang lain, entah dalam lingkup yang kecil, entah dalam lingkup yang besar, kekuasaan yang sewenang-wenang akan diadili oleh Tuhan. Allah akan menurunkan, akan meruntuhkannya pada waktunya, supaya di saat yang sama dia memberi kelegaan bagi orang-orang yang direndahkan, dan dia meninggikan derajat orang-orang yang selama ini ditindas oleh saudara dan mungkin juga saya, karena kecongkakan kita, karena kuasa yang ada di tangan kita, kita bersemena-mena kepada orang lain. Hati-hati ketika Tuhan bertindak membela orang lemah. Dia tidak akan menghutang Bapak Ibu, dia akan membayar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, kelahiran Kristus adalah rahmat, dinyatakannya keadilan, dan ditinggikannya orang-orang yang rendah. Kita sebagai orang yang rendah Bapak Ibu pasti tidak berdaya, mustahil untuk melawan. Menang atas orang yang punya kuasa itu tidak mungkin. Tapi sekarang kita dapat bersandar pada Kristus yang adalah penguasa dan juru selamat kita. Dia adalah pembela, dia adalah penebus, dan dia akan mengangkat. Pertanyaannya, adakah Yesus Kristus sudah menjadi Tuhan dan juru selamat bagi saudara dan saya? Itu pertanyaan penting sekali. Sekian kali Natal dirayakan, kita berkata damai di bumi. Betul, diberikan rahmat bagi bumi ini untuk kesewenang-wenangan dapat diselesaikan, untuk orang-orang congkak dapat diadili. Tetapi pertanyaannya, sudahkah saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Atau hanya berkata, ya bagi bumi? Ini tidak bagi bumi, ini bagi saudara dan saya. Rahmat diberikan bagi seluruh bumi, namun itu hanya akan bekerja dalam diri pribadi-pribadi orang yang menerima Yesus. Maka mari kita mengoreksi kita Bapak Ibu. Benarkah Yesus sudah lahir di hati saya? Adakah belas kasih-Nya telah mengangkat hidup saya, telah memerdekakan saya? Dan adakah juga olehnya juga saya diubahkan sehingga saya tidak menjadi congkak bagi orang lain? Saya tidak menggunakan kekuasaan saya dengan sewenang-wenang bagi orang. Itu rahmat yang harus kita nyatakan. Satu kali guru sekolah minggu bertanya kepada anak-anak. Dia bertanya, anak-anak, ya kakak, Yesus siapa? Juru selamat. Anak-anak menjawab, wah betul, Yesus juru selamat siapa? Juru selamat dunia. Wah betul. Sekali lagi, Yesus juru selamat siapa adik-adik? Juru selamat dunia. Kakaknya mulai melemah. Sekali lagi ya adik-adik, siapakah maksudnya Yesus itu juru selamatnya siapakah? Anak menjawab, dunia ibu, bumi ibu. Ibunya bilang, tidak anak-anak. Lalu ada satu anak, dia berkata, Yesus adalah juru selamat Ucok. Dia menyebut namanya. Baru gurunya menjawab, guru sekolah minggu, itu baru betul. Yesus adalah juru selamat Ucok. Yesus adalah juru selamat Upik.
Yesus adalah juru selamat Jono. Jangan hanya bilang Yesus juru selamat dunia. Sekarang pastikan dia sudah jadi juru selamat Ucok. Sekarang yang terjadi adalah kita menerima Yesus sebagai juru selamat dunia, tetapi tidak setiap orang memastikan bahwa itu juru selamatnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rahmat dan belas kasih Tuhan yang pertama yang baru kita dengar adalah ketidakadilan dibereskan oleh Tuhan. Tuhan menegakkan keadilan demi membela orang-orang yang lemah. Marilah kita pahami ini. Jikalau kita sudah menerima belas kasihan itu, ayo bersikaplah memerdekakan orang lain. Bersikaplah mengangkat derajat orang lain. Jangan karena karunia keselamatan yang kita beri semena-mena menindas orang lain. Karena kita menganggap kita terlalu begitu rohani dibanding orang lain, maka kita semena-mena di dalam menghakimi, di dalam membuat orang lain begitu terpuruk. Dengan alasan itu kita kemudian membuat orang lain begitu tertuduh dalam seumur kehidupannya. Jikalau kita sudah mendapat belas kasihan itu, kita patut menyatakan itu kepada keluarga kita, kepada saudara, kepada siapapun yang Bapak Ibu punya bawahan, yang punya karyawan, punya asisten rumah tangga di rumah. Nyatakan itu kepada siapapun. Yang mana Bapak Ibu memandang mereka orang-orang rendah, yang dengan alasan kemampuan atau karena kehidupan yang begitu hebat, Bapak Ibu punya alasan untuk menghina dan merendahkan mereka. Sekarang kelahiran Kristus menghilangkan itu dan menyatakan belas kasihan. Itu yang pertama. Dan yang kedua Bapak Ibu, apa rahmat, belas kasih dan kemurahan yang dinyatakan? Di dalam teks 153, 54, 55 dikatakan begini: Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Jadi rahmat yang kedua dalam kelahiran Yesus Kristus Bapak Ibu adalah rahmat pemeliharaan Allah. Sekali lagi, pemeliharaan Allah. Bapak Ibu, kita dapat membayangkan Maria ya dan kelompoknya di masa itu. Mereka di bawah penjajahan. Sekali lagi, kita tahu dalam situasi terjajah Bapak Ibu, harga makanan pasti mahal, bukan? Ya kan? Rusia Ukraina saja yang berperang, Israel dan Palestina, kita terdampak harga-harga barang pokok naik Bapak Ibu. Pasti makanan sulit didapatkan, tempat tinggal juga yang layak tidaklah mudah dan pasti mahal. Untuk membeli baju juga pasti susah Bapak Ibu. Dan di sini dikontraskan Bapak Ibu, kehidupan orang kaya dan orang miskin. Orang kaya dapat membayar harga apapun, termasuk membeli hukum Bapak Ibu. Kita melihat di negara kita punya pergumulan hukum hari ini, ketidakadilan. Yang salah bisa dikatakan benar, yang benar bisa dikatakan salah. Kemana orang-orang lemah, orang-orang kecil mendapat perlindungan Bapak Ibu? Itulah situasinya. Orang miskin menderita kekurangan, lapar, sakit, penyakit, bahkan hingga ancaman kematian. Namun pada saatnya tiba, belas kasih Allah dinyatakan kepada mereka yang lapar dengan melimpahkan segala yang baik bagi mereka. Mereka dikenyangkan, sedangkan orang kaya akan kehilangan dan dia akan pulang dengan tangan hampa. Bapak Ibu, kekayaan adalah dari Tuhan. Namun kaya tanpa belas kasihan, tanpa kemurahan hati bagi orang-orang yang lemah, bagi orang-orang yang lapar, adalah kebencian Tuhan yang amat sekali. Dikatakan di dalam Mikha 6 ayat 12, orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan. Penduduknya berkata dusta dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang punya harta dan tidak punya Tuhan. Ada satu istilah yang ngetren Bapak Ibu, Anda punya uang, Anda punya kuasa.
Itu yang terjadi. Anda tidak punya uang, Anda tertindas. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang terjadi dalam situasi di masa itu. Di tengah-tengah penderitaan karena penjajahan, orang lapar, sulit dapat baju, sulit dapat tempat tinggal. Orang kaya tambah kaya. Orang kaya tidak punya belas kasihan, merampas milik orang miskin. Dan bahkan Bapak Ibu, kalau menelusuri pengajaran Yesus di depan, ternyata juga itu dilakukan oleh para pemimpin agama yang bersekongkol dengan penjajah Romawi. Karena mereka pemimpin agama, mereka dapat hak istimewa, tidak terdampak. Pada akhirnya mereka juga menindas masyarakatnya sendiri. Bapak Ibu, di dalam kelahiran Kristus, belas kasihan pemeliharaan Tuhan dinyatakan. Yang menjadi juru selamat dan penebus, yang menyediakan segala yang baik bagi umatnya. Di dalam perjanjian lama kita menemukan Dia Tuhan Yahweh adalah juru selamat bagi Israel. Yesaya 43 ayat 11, Yesaya 60 ayat 16. Ia yang adalah juru selamat itu bertindak dengan berkata begini, engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuasa Allah Yakub. Di masa lampau ketika bangsa Israel dijajah, dan penjajahan itu sebenarnya adalah juga akibat ketidaktaatan Israel, tapi bangsa lain menjajah, kemudian Tuhan membela, menjadi penyelamat bagi Israel. Ia menyediakan susu, ia menyediakan kebutuhan Israel. Bapak Ibu, ketika Maria menerima penyataan kehendak Allah ini, rencana melalui malaikat Gabriel, maka dia mengingat. Dan sekarang Allah yang adalah penebus dan juru selamat Israel di perjanjian lama sekarang menyatakan diri di dalam kehadiran Mesias. Dialah penebus dan juru selamat bagi dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus menyatakan kasih pemeliharaan bagi orang-orang lapar, orang-orang yang tertindas. Dan ini dilakukannya karena janji setianya kepada Abraham dan yang dipeliharanya turun-temurun. Itu yang dikaitkan oleh Maria. Apa perjanjian Tuhan kepada Abraham, Bapak Ibu? Di dalam Kejadian pasal 12 ada 3. Perjanjian itu pertama adalah menyangkut perjanjian tanah, di mana mereka akan mendapat Kanaan sebagai tanah perjanjian. Itu juga tentang keturunan, bahwa Abraham menjadi bangsa yang besar, dan hari ini terbukti Israel adalah bangsa yang besar. Dan lebih daripada itu, sekarang kita dihitung sebagai Israel juga, Bapak Ibu. Israel tidak lagi secara jasmania, tetapi secara rohani, terpenuhi dan tergenapi. Dan perjanjian yang ketiga adalah perjanjian berkat dan penebusan. Allah berjanji memberkati Abraham dan seluruh keluarga di bumi melalui dirinya. Perjanjian ini yang dikembangkan dalam perjanjian baru melalui nubuat Nabi Yeremia dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, yang digenapi dalam Ibrani 8 ayat 6 sampai 13. Itu berhubungan dengan berkat penebusan. Dan di mana kita sudah menerima itu, Bapak Ibu? Kita menerima itu, dan kita disebut sebagai juga keturunan Abraham karena Kristus. Dan kita, Bapak Ibu, ketika disebut sebagai keturunan Abraham secara rohani, Allah bertanggung jawab di dalam memelihara kita. Dia menolong kehidupan kita. Bapak Ibu, Dia mencukupkan bagi kita kebutuhan kita. Ia memberkati usaha pekerjaan kita. Tidak hanya itu saja, berkat juga diucapkan atas nama Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bapak Ibu kalau berdoa di rumah, Bapak Ibu dapat memberkati keluarga Bapak Ibu di dalam berkat Abraham, Ishak dan Yakub, di dalam Yesus Kristus yang telah menyatakan diri itu. Bapak Ibu, sekarang pemeliharaan Tuhan, bukankah Ia juga yang menjadikan usaha Bapak Ibu berhasil?
karir Bapak Ibu meningkat, apa yang Bapak Ibu kerjakan terpelihara, semua itu berkat perjanjian yang dinyatakan sebagai pemeliharaan lewat kelahiran Kristus. Itu terjadi kalau kita terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu, sekarang kita tahu bahwa belas kasih Tuhan menolong orang-orang yang secara spesifik kebutuhannya disebut orang lapar. Pada arti rohani juga nanti Bapak Ibu, lapar secara rohani. Kita dikenyangkan juga oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, kita harus juga dapat memahami begini. Belas kasihan itu adalah spesifik. Ada berkat pemeliharaan secara rohani. Belas kasihan itu diberikan di bumi dan kita menerimanya. Dan sekarang Bapak Ibu, berkat pemeliharaan itu harus kita teruskan juga bagi orang lain. Demikianlah bumi dapat dipenuhi oleh belas kasih Tuhan. Olehmu semua kaum di muka bumi beroleh berkat. Berkat keselamatan yang kita terima dalam sukacita Natal harus menjadi rahmat bagi orang-orang di sekeliling kita Bapak Ibu. Bagaimana kita dapat melakukannya? Bapak Ibu, kita ingat bahwa ketika Yesus dalam pelayanannya, dia membela orang-orang miskin, yatim piatu, orang-orang yang tidak punya makan, dia beri makan. Orang-orang yang tertindas, dia bela. Dan sekarang rahmat ini, pemeliharaan ini kita juga harus nyatakan bagi orang lain, termasuk dalam gereja kita Bapak Ibu. Bagaimana kita melakukan itu? Saya rasa kita sudah melakukannya dan patut kita mempertahankan pemahaman dan tindakan-tindakan ini Bapak Ibu. Apa yang telah kita lakukan di dalam masa raya Natal dan tahun-tahun pelayanan kita Bapak Ibu? Saya sangat terberkati sekali bahwa kita berbagian di dalam memenuhi kebutuhan orang lain meski kita tidak bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kalau perkawan mengunjungi orang-orang sakit, para lansia, memberi perhatian kepada mereka, itu adalah bentuk rahmat yang kita bagikan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita juga memahami apa yang pemuda lakukan, sekolah minggu lakukan dengan menyediakan beasiswa. Barangkali kita pikir itu hanya sekedar program. Tidak Bapak Ibu. Pelayanan itu lahir dari pemahaman bahwa rahmat harus dinyatakan bagi orang lain agar mereka juga merasakan bahwa Yesus adalah penebus, pemelihara bagi mereka. Berapa banyak orang yang tidak bisa mengakses pendidikan hari ini Bapak Ibu. Makanan yang enak, pakaian yang layak. Maka sekarang kita telah bertanggung jawab dengan memberi bagian dari harta milik kita. Untuk kemudian anak-anak orang lain bisa tertolong. PAUD kita bisa mendapat murid baru. Bapak Ibu, itu adalah rahmat Tuhan yang harus kita nyatakan sebagai pemeliharaan bagi generasi ini. Maka Bapak Ibu, saya ingin membesarkan hati Bapak Ibu. Pemberian-pemberian Bapak Ibu dalam masa raya Natal ini adalah pemberian yang sangat-sangat berdampak dan bermanfaat di dalam menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan. Ketika Bapak Ibu berbagi, maka ada anak yang tertolong untuk bisa masuk PAUD Immanuel. Ketika ada orang lain berencana untuk mengakses pendidikan di PAUD kita, maka kita bisa menjaminkan bahwa dia bisa menikmati pendidikan itu. Meski mungkin dia secara kemampuan untuk membayar tidak bisa, tetapi oleh karena belas kasih Tuhan yang bekerja di dalam diri kita, orang lain tertolong. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa hal-hal kecil ini nanti akan menjadi besar. Sesuatu yang akan begitu besar di masa akan datang. Itu akan besar jikalau kita akan terus bergandengan tangan dan bersama-sama mengerjakannya itu Bapak Ibu. Kita telah melakukannya melalui pelayanan misi KPI, membantu pos-pos yang tidak mampu. Bapak Ibu, mari lihat sesuatu yang besar di depan yang telah Tuhan siapkan. Langkah-langkah kecil sedang kita kerjakan untuk pekerjaan besar itu. Maka jangan kendorkan semangat kita. Mari kita beri perhatian kepada hal-hal demikian. Maka itu artinya Bapak Ibu, kita juga harus belajar memiliki kemurahan hati. Bapak Ibu, saya ingin mengatakan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, diberkati Tuhan. Kami hamba-hamba Tuhan terberkati dengan Bapak Ibu. Di masa raya Natal ini,
kue diantar ke rumah, puji Tuhan. Ya, apalagi berkat yang lain juga diberikan, puji Tuhan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu, karena Bapak Ibu memberkati kami hamba Tuhan, kami juga bisa memberkati orang lain. Bapak Ibu jangan pikir kami hamba Tuhan sekedar menerima amplop kue dari Bapak Ibu. Tidak Bapak Ibu. Di saat yang sama juga kami berpikir, siapa yang akan kami berkati, siapa yang akan kami tolong dengan berkat yang Ibu Bapak beri. Bapak Ibu, saya bilang sama istri, kita baru Natal pertama di BSA, dan orang-orang muslim itu mungkin sungkan datang kepada kita. Maka saya bilang sama istri, kita siapkan parcel dari yang sudah jemaat kasih ini. Dan kalau ada yang kurang uang yang dikasih, beli apa yang perlu dibeli. Dan Bapak Ibu, kami siapkan beberapa paket atas nama Anet Bapak Ibu. Jadi kami berkunjung kepada tetangga, ini Natal Anet pertama di BSA, dan Anet ingin berbagi sukacita. Bapak Ibu, mereka mungkin tidak tahu kelahiran Yesus itu bagaimana, tetapi ketika kita menyatakan belas kasih kemurahan kepada mereka, mereka merasakan sukacita Natal itu. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Maka pertanyaannya, sudahkah juga Bapak Ibu meminta Tuhan menuntun hati Bapak Ibu untuk memberkati orang lain di dalam masa raya Natal ini? Mari Bapak Ibu, jikalau itu sudah, teruskan. Jikalau itu mungkin tertunda, minta Tuhan menuntun Bapak Ibu. Karena di dalam kemurahan yang diberikan, kita dapat juga berkemurahan dan menolong kehidupan orang lain. Ada dua rahmat Allah yang dinyatakan dalam kelahiran Yesus Kristus. Pertama Bapak Ibu adalah ditegakkannya keadilan bagi pembelaan orang-orang yang lemah, dan dinyatakan pemeliharaan bagi orang-orang kecil, orang-orang yang lapar. Dan pada akhirnya rahmat yang sudah kita terima akan menjadi rahmat bagi sekitar kita ketika kita juga mau berkata, Tuhan pakai saya menjadi alat rahmat bagi orang lain. Saya tidak ego kepada diri saya sendiri. Saya tidak mau menikmati sendiri. Saya mau Tuhan Engkau dikenal lewat kehadiran rahmat kasih-Mu di dalam diri saya yang Tuhan tuntun saya untuk nyatakan kepada orang lain. Bapak Ibu, kita akan memasuki tahun di depan. Yakinlah bahwa keadilan Tuhan dinyatakan jikalau kita sedang bergumul untuk itu. Ia akan mengangkat orang-orang yang rendah, dan peringatan bagi orang yang congkak, yang punya kuasa, yang sewenang-wenang. Bertobatlah kita, mari kita nyatakan kemurahan, dan mari kita beri belas kasih bagi orang lain. Jangan kita menahan belas kasih, karena rahmat kelahiran Kristus akan menjadi bagian orang lain ketika kita juga mau melakukannya. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa di dalam kelahiran Kristus